Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, di video kali ini saya sampaikan hasil diskusi dengan guru-guru SMA Patra Dharma tentang menyusun LKPD sederhana. Menyusun LKPD sederhana, manfaatnya buat Bapak apa kira-kira? Bapak bisa membuat LKPD atau tidak? Baik, setelah dapat penjelasan lebih rinci tadi dari Bu Ina, akhirnya saya bisa lebih paham bagaimana cara membuat LKPD, karena selama ini saya ketika membuat tugas atau memberikan perintah kepada siswa itu masih belum menggunakan kata kerja operasional yang baik, sehingga tadi setelah dapat penjelasan dari Bu Ina bisa lebih baik lagi dalam membuat LKPD dan juga bisa menggunakan kata kerja operasional yang lebih tepat. Oke. Jadi manfaatnya Bapak bisa membuat LKPD sederhana ya Pak ya. Oke, thank you Pak. Oke, I would like to ask you ya. Selama ini Bapak dan Ibu mengajar, sudahkah membuat LKPD sebagai lampiran dari RPP? Yang ibu sudah buat ya, mana Bu ya? Di Google Form juga ada, kemudian juga ada di Google Classroom, sudah ada sesuai dengan yang ini kan hak copy-nya. Oke. Kita juga buat di Google Form dan juga kita input atau kita upload ke Google Form. Oke. Anak langsung mengerjakan secara online. Nah, boleh diberitahu saya cara Ibu membuat LKPD itu bagaimana? Membuat LKPD, caranya ya tentu saja ada tujuan pembelajaran, pasti KD yang kita ingin sampaikan apa saja, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian tentu pada saat kita membuat LKPD ada langkah-langkah yang harus kita berikan ke anak-anak, itu anak-anak mulai mengerti. Intinya dalam menyusun LKPD Ibu harus melihat apa? Dasarnya dari KD yang kita berikan, indikator. Ya, indikator. Terus kemudian yang paling penting itu adalah melihat dari melihat apa Pak Mursan kira-kira kalau membuat LKPD itu kan satu RPP, satu LKPD, satu KD, satu LKPD. Kira-kira apa sih? Langkah awalnya dari mana kita menyusun LKPD itu? Dari mana Ibu? Indikator apa? Indikator dari KD atau kegiatan inti dalam RPP. Jadi poinnya ada di situ. Jadi Ibu menerjemahkan kegiatan inti di RPP Ibu itu ya kan menjadi lembar kerja peserta didik. Nah, menurut Bapak dan Ibu dalam membuat LKPD itu kan pasti ada perintah nih, instruksi apa yang harus dilakukan oleh siswa. Itu Ibu menggunakan bahasa instruksi itu bahasa yang bagaimana Ibu sayang? Bahasa sesuai dengan KKO-nya. That's right. Sesuai dengan KKO. Iya, jadi KKO itu masih ingat singkatan apa? Kata kerja operasional. That's right. Jadi intinya kalau membuat perintah atau instruksi pada siswa untuk mengerjakan sesuatu tidak boleh sembarangan, harus merujuk pada KKO. Jadi masih ingat ya kata kerja operasional. Nah itu dia. Nanti dalam kegiatan inti itu ada berapa kegiatan, disitulah Bapak Ibu terjemahkan dalam lembar kerja. Nanti kita praktekkan ya. Oke. RPP pada kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama apa tuh Pak? Tolong dibaca. Pertama, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dengan meminta siswa untuk memberikan suggestion terhadap problem yang diberikan oleh guru dengan menggunakan alat bantu situs website menti.com. Nah, sekarang kalau kegiatan inti yang disampaikan Pak Mursalin tadi, guru meminta siswa untuk memberikan apa? Memberikan suggestion. Memberikan suggestion.
Nah, itu diterjemahkan dalam LKPD gimana perintahnya? Memakai KKO. Itu Bu. Apa? Nah, itulah Pak. Jadi Bapak terjemahkan dari kegiatan itu menjadi bahasa dalam melaksanakan tugas. Jadi di situ kan untuk literasi, ya kan? Literasi kan tujuannya itu kan. Berarti perintah pertama, amatilah teks kan, itu ada teksnya kan? Iya, betul. Amatilah teks atau bacalah teks, ya kan? Kalau bacalah itu termasuk KKO kan? Bacalah teks yang saya berikan atau teks yang ada di slide ditampilkan. Setelah itu buatlah membuat atau buatlah kan di bahasa KKO juga. Oh, iya. Buatlah 2 kalimat suggestion. Jadi buatlah apa tadi? 2 kalimat suggestion Ya, terhadap ya jelaskan terhadap apa? Terhadap kalimat yang sudah ditampilkan oleh buku. Gitu, Bu. Situasi yang sudah diberikan. Mm-mm. Oh, iya, betul. Situasi dari Iya. situasi itu baru kita memberikan saran. Contohnya salib situasinya lagi sakit perut. Iya. Kita apa? Oh iya. You should go to the doctor. You should check medicine. Oke, jadi bisa disimpulkan tuh perintahnya yang benar gimana Pak? Guru. Perintah dalam lembar kerja. Oh ya, bacalah Mm-mm. teks yang ditampilkan di slide. Mm? Kemudian buatlah kalimat saran berdasarkan situasi yang diberikan. That's right, good job. KPD yang sederhana, yang pertama lihatlah kegiatan inti pada RPP yang akan diajarkan. Contoh, nah contohnya tadi apa? Dalam membuat instruksi di LKPD, instruksi apa sih Bu tadi itu? Instruksi apa? Buat instruksi Apa yang dilakukan siswa harus menggunakan kata kerja operasional, ya kan? KKO. Kemudian sebaiknya LKPD itu dilampirin kunci jawaban. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk apa coba? Jadi ketika ada ya untuk mengoreksi juga, tapi Untuk mengoreksi, itu boleh. selain itu juga ketika misal buku berhalangan hadir, KPD dan FPP itu bisa diberikan ke guru yang menggantikan dan bisa langsung digunakan oleh guru pengganti tersebut. Sehingga Pembelajarannya tetap sesuai dengan kegiatan inti dan kompetensi dasar dan juga materi. sesuai dengan yang Bapak tuliskan. Iya. Oke, that's right. Bukan materi, bacalah teks teks yang ditampilkan. yang ditampilkan di slide. Kemudian apa tadi? Kemudian buatlah Mm-mm, kalimat mm-mm, suggestion sesuai dengan kondisi yang ada, ada. yang ada di teks atau yang Sesuai dengan kondisi yang ada di teks tadi ya, karena tadi disuruh ya, baca teksnya tadi kan. Kita Mm. kalau sesuai dengan kondisi yang ada pada itu jadi contoh terjemahan dari kegiatan inti diterjemahkan dalam LKPD, bahasanya seperti itu. Yang kedua, kegiatan inti yang kedua, Peserta didik mempresentasikan hasil pemikiran mereka dengan menuliskan contoh suggestion lain yang pernah mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. nah peserta didik mempresentasikan. Nah sekarang diterjemahkan dalam LKPD, perintahnya gimana? Bagaimana? Apa gimana coba? Perintahnya dalam LKPD yuk. Kira-kira. Menuliskan.
Bukan. kita mempraktekkan kan di sini. Ini mempresentasikan sih, dibaca, Mempresentasikan. diomongin. Berarti itu dalam K13 itu kan mengkomunikasikan. Nah, ya kan? Nah, dalam bentuk perintahnya adalah presentasikan. Jadi perintahnya begitu. Tulis, Pak. Presentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Oke, do you agree with me? Oh ya, kemudian menjawab soal bantuan website google.com. Peserta didik Kemudian menjawab soal. kemudian menjawab soal. Nah, ini bahasanya perlu dicermati nih. Kayaknya kurang pas, Pak. Peserta didik kemudian menjawab soal. Ini Nah, KKO-nya belum dapet. Ya itu. Nah, jadi makanya Langsung aja menjawab. mengerjakan soal dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Coretin RPP-nya nggak apa-apa, Pak. Di sini Peserta nggak apa-apa, ya? didik, iya. Jadi RPP yang bagus itu harus ada coretan. Peserta didik, apa tadi? Mengerjakan soal. Mengerjakan soal dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Coba, soal dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Kan. Oke, jadi itu sudah termasuk juga keterampilan yang sulit ya, karena menulis kan, Betul. ya kan? Oke. Nah, dalam membuat soal di lembar kerja peserta didik, Ibu harus beri batasan pengerjaannya harus ada jumlahnya. Misalnya tadi peserta didik mengerjakan soal dengan menjawab pertanyaan. Berapa jumlah pertanyaannya, Ibu? Kalau yang ini sih saya bikin 10, Bu. Nah, berarti tidak panjang. Oke, dalam kurung pertanyaannya 10. Harus diberi jumlah soal yang dikerjakan. 10 soal. Nah, gunanya untuk apa kita beri jumlah soal yang harus dikerjakan? Gunanya apa? Kalau soalnya kita tentukan. Gunanya untuk apa, sayang? Memahami materi. No. Misalnya peserta didik bisa mengerjakan 10 soal dengan menjawab pertanyaan. Gunanya untuk apa sih? Do you understand? Untuk menguji pengamahan siswa. Selain itu fungsinya untuk apa? Untuk kemampuan siswa. Dan yang kedua untuk melakukan penilaian yang pasti. Ya kan, enggak kira-kira, enggak pakai perasaan. Kalau ngukur penilaian yang pasti. Kalau 10 dikerjakan semua dengan benar, nilainya 100. Kalau kalau 10 dikerjakan 9 yang benar, nilainya 90. Jadi manfaatnya itu ya Bapak ya, Ibu ya. Oke, next. Untuk kegiatan penutup dalam RPP, kalau diterjemahkan di lembar kerja peserta didik boleh-boleh saja ya. Tapi bahasa KKO-nya yang tepat apa kira-kira? Kalau kegiatan penutup biasanya siswa disuruh ngapain sih? Memberikan kesimpulan. Nah, kalau diterjemahkan dalam kata kerja operasional, buatlah kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. Buatlah kesimpulan singkat. Harus ada bahasa itu, Pak. Instruksinya tulis, Pak. Panjang. Nah, itu dia. Jadi alat ukurnya untuk penilaian apa? Kalau di situ kata-kata singkat, ya. Jadi harus ada measurement ya, yaitu alat ukurnya harus ada dalam KKO itu.
Jadi dalam membuat soal itu mesti ada alat ukurnya. Kalau yang ini tadi karena ise yang singkat dan benar. Nah, itu boleh. Itu kata kuncinya, ukurannya adalah singkat dan benar. Nah, kan? Singkat dan benar. Menjawab soal. Singkat dan benar boleh, singkat aja boleh, fleksibel, terserah ibu membuat rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya kan ibu yang atur, ya kan? Ibu bapak atur. Nah, itu boleh dimasukkan, ya. Oke, intinya dapat ya bapak ibu. Mudah-mudahan Tapi bermanfaat. kalau LKPD seperti ini Bu, bisa kayak kondisi sekarang kan pembelajarannya nyambung tuh, ada yang online, ada yang offline. Berarti LKPD seperti ini tetap bisa diterapkan meskipun bercampur gitu. Bisa kan nih bapak ibu tulis di Google Form. Iya kan ibu tulis, tapi ibu punya hard copy-nya. Hard copy itu untuk administrasi bapak ibu. Dan itu tidak mempengaruhi pembahasan di FPP-nya sini. Tidak mempengaruhi karena tadi kita mengambilnya dari mana. LKPD itu berdasarkan apa kita buat. Dasar LKPD itu kita buat dari mana tadi? Dari kegiatan inti di RPP yang akan kita ajarkan. Kesimpulannya, 1 RPP, 1 LKPD, lebih juga boleh. Jadi kata kerjanya atau perintahnya sesuai yang ada di kegiatan inti. Kalau kegiatan inti masih perintahnya bulat-bulat, kita terjemahkan lebih singkat di LKPD dengan menggunakan KKO. Ya kan Pak? Bu, oke, thank you. PP dan anu. LKPD yang sudah Bu Rina berikan kepada kita, dan itu sangat bermanfaat sekali buat saya. Terima kasih Bu Rina. Sama-sama.